Bid'ah kagak? Lah kagak. Banyak hal-hal yang kita lakukan yang negatif itu dikatakan tidak bid'ah sayyi'ah. Maka yakinkanlah kita tidak perlu dengarkan, kita lakukan hal yang benar, kita lakukan hal yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita termasuk orang yang malas membaca Al-Quran, kita termasuk orang yang malas membaca salawat. Sedangkan kalau kita digerakkan sama saja membaca Al-Quran, membaca salawat pun kita tidak tergerak hatinya, apalagi sendiri di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1 bulan berapa kali khatam Al-Qurannya? Nah, enggak 1 tahun berapa kali khatam Al-Quran? Mungkin enggak pernah khatam sama sekali baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya waktu saat ada kematian aja di rumahnya, ya, baru dibuka itu Al-Quran, baru dilihat tuh Al-Quran, tapi tidak pernah ditengok. Mengakunya nanti, apakah kita mampu menjawab pada waktu saat nanti kita mati dan keluarga kita memandikan serta mengkafankannya, lantas mengantarkan kita ke dalam kubur. Setelah dipendam, kita ditinggalkan. Pada waktu saat itu datang 2 malaikat yang menanyakan kepada kita, "Man rabbuka?" Kenapa? Kaget. Baru suara saja saya udah kaget, apalagi suara malaikat nanti di akhirat. Malaikat Munkar Nakir. Baru suara saya ini udah kaget, apalagi suara malaikat nanti. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Sinetron suruhanku. Ma imamuka, Google imanku. Ya, sekarang jadi imamnya ini Google tiap hari ini ya, internetan. Yang setiap hari tuh mutolaahnya itu apa? Ya itu aja tuh internetan, Google, bukan Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nih mulut yang suka bohong ditutup rapat oleh Allah. Pengakuannya langsung dari tangan, pengakuannya langsung dari mata, dari telinga, karena mereka yang berbuat yang baik dan yang buruk akan berceritakan semuanya. Mata kita, tangan kita, kaki kita, apa yang kita lakukan. Apakah kita termasuk orang-orang yang adil atau yang zalim, melaksanakan amanat Allah. Pada waktu saat kita membuka Al-Quran, baru 1 ayat, belum sampai 1 juz, sudah berat ini matanya. Betulkah ibu-ibu? Betul kagak? Berat benar. Tapi kalau kita lihat TV, lihat sinetron, berat kagak? Ibu-ibu kalau ngitung duit, matanya ngantuk enggak? Orang ngantuk? Aneh, ngitung duit nggak pernah ada yang ngantuk. Tapi kalau baca Al-Quran, yang kalau kita waktu saat baca Al-Quran dan kita sampai kita punya ajal, kita mati insya Allah husnul khatimah. Tapi waktu saat kita melotot ini takut ketinggalan cerita dari sinetron, mati karena kaget. Kira-kira husnul khatimah, husnul khatimah. Ini udah menunjukkan salah besar. Kenapa? Karena hati kita ini kering, karena hati kita kosong dengan iman, kosong dengan cahaya nur Nabi kita Muhammad SAW, yang setiap hari kita isi hal-hal yang tidak baik. Kita jauhkan norma-norma agama, kita jauhkan hal-hal yang mencerahkan kita punya hati. Maka insya Allah pada malam hari ini semua hal-hal yang buruk yang tersimpan dalam hati kita ini bersih semuanya, karena berkatnya kita berselawat dalam majlis ini. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rasul, apakah kita mampu nanti menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu? Kalau saat sekarang ini kita tidak lakukan upaya-upaya mengakui adalah Allah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah imamku, saudara muslim dan muslimat itu adalah saudaraku. Jadikanlah mereka pernyataan yang benar secara lisan dan secara nyata. Subhanallah, apakah kita tidak merasa kebahagiaan ini terjadi pada malam hari ini? Jauh-jauh saya dari Jakarta
jauh-jauh ini saudara kita, guru kita dari Jawa Timur, dari Gresik, dan juga semua wilayah daripada Lampung, selatan, timur, barat, tengah, dan lain sebagainya, kumpul pada malam hari ini karena Allah gerakkan satu niat, satu tujuan adalah mencintai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita ramaikan. Ini syiar-syiar seperti ini akan mulai dihilangkan oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Islam, yang tidak senang kepada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, karena mereka mayoritas adalah umat Islam. Mereka akan dipecah belah, ini akan dihancurkan negara kita dengan isu-isu merupakan daripada isu-isu sara dari pihak-pihak mereka yang telah mengirimkan para ahli-ahli yang berkedok Islam, padahal mereka akan menjerumuskan kita sekalian. Makanya kalau kita hadir dalam satu pengajian, satu majelis, setelah kembalinya ini ada rasa benci, ada rasa tidak senang kepada saudara kita yang muslim, ketahuilah majelis itu tidak baik. Itu aja ya. Kadang-kadang bentuknya itu pengajian, yang ajak ngaji itu kiai, setelah kita keluar dalam majelis itu kok kita jadi bingung, kok ada rasa dendam, itu ada rasa benci terhadap saudara kita. Ini kita diracunin dengan masukan-masukan yang kita tidak sadar, dengan upaya-upaya mereka akan menghancurkan seperti itu. Dan ini dilakukan terus-menerus oleh mereka yang dikatakan Yahudi, oleh mereka yang dikatakan Nasrani, karena mereka kedua kelompok ini sampai kapanpun hari kiamat nanti mereka dia akan ledak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka kita senang yang namanya Islam berjaya. Maka ketahuilah, terutama para jamaah sekalian, jamaah yang berada di wilayah Lampung, khususnya di Karanganyar ini, yakinkah Islam ini akan masih tetap di wilayah ini? Akankah yakin Islam ini akan tetap di daerah Lampung? Yakin? Jawabannya adanya pada kita sekalian yang hadir. Kalau kita peduli pendekatan dengan agama dan syiar-syiar Islam, pemudanya cinta kepada ulama, cinta mengkaji Al-Quran, cinta mengaji, cinta sholat berjamaah, hadir ke majelis-majelis ilmu, insya Allah saya yakin Islam ini masih akan tetap ada di dataran Lampung. Amin. Islam pasti dijamin oleh Allah akan jaya. Islam itu akan dijamin oleh Allah akan ada di dunia ini sampai yaumil kiamah. Tapi Allah tidak akan menjamin Islam itu berada di satu wilayah. Contohnya Spanyol. Dulu adalah Islam yang kuat, tapi mereka telah hancur karena orang-orang Islam generasi berikutnya tidak peduli tentang Islam, sehingga sudah dikuasai oleh orang kafir. Dan banyak lagi wilayah-wilayah yang dikuasai itu Islam karena sudah nggak kepedulian mereka. Pihak-pihak yang tidak senang dari orang Yahudi dan Nasrani membodohi kita. Bukan kita membodohi mereka, mereka yang membodohi kita dengan ditawarkan daripada kesenangan-kesenangan dunia. Ketahuilah, bukan tidak boleh yang namanya punya HP, nggak boleh, bukan dikatakan main internetan, nggak boleh yang namanya buka-buka, bukan tidak boleh. Sebab kita termasuk orang yang tidak pandai. Saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita punya anak masih sekolah dasar, belum cukup umur, masih kanak-kanak, sayang nggak pada anak kita? Sayang tidak? Lantas anak kita minta belikan motor, dibelikan kagak? Oh, katanya sayang. Ini ada cara orang tua salah sayang kepada anak. Anaknya masih kecil sudah diberikan kendaraan motor, belum cukup umur. Lantas kendaraan itu digunakan kepada hal yang baik, lebih baik. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak baik, menjadi tidak baik. Tapi cenderung digunakan untuk yang tidak baik, pamer di hadapan teman-temannya, kebut-kebutan, akhirnya celaka. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesalahan besar. Kita apabila senang kepada anak-anak kita, tanamkan kepada mereka agama, berikan pendidikan agama, berikan pendidikan itu akhlak, berusaha kenalkan mereka pada ulama dan cintai kepada ulama. Insya Allah dengan kita seringkali hadir majlis maulid seperti ini dan kita meramaikan majlis maulid ini, insya Allah akan terbentuk semua apa yang menjadikan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kami sangat bergembira dan sangat senang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kami ini akan bermanfaat ya. Semata-mata semuanya sudah disampaikan dalam kitab Maulid tentang keutamaan, kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal nanti setelah majelis ini kita lanjutkan, kita belajar, kita mengaji lebih banyak lagi kepada guru-guru yang dekat di tempat tinggal kita masing-masing. Dengan demikian insya Allah nanti kita sebagai umat Islam akan mendapatkan karunia, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesatuan dan persatuan antara muslim dengan satunya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tidak banyak yang kami sampaikan karena sudah terbatasnya waktu dan juga banyak yang akan kembali tempat yang jauh. Insya Allah kedatangan kami ini akan mendapatkan manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu juga kami membukakan pintu seluas-luasnya. Mungkin di antara hadirin jamaah yang sudah hadir pernah datang ke tempat kami di Jakarta. Pada tahun ini telah dilaksanakan peringatan Maulid pada tanggal 1 Desember yang lalu, dan mungkin jamaah daripada Ustadz Sobario ini sudah hadir ke majelis Maulid kami dan melanjutkannya dengan ziarah Wali Songo. Dan yang belum hadir insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Tahun akan datang ini pada tanggal 22 November 2017. Sebentar lagi kakak. Jadi agendanya sudah tetap setiap Jumat pertama bulan Maulid Rabiul Awal. Insya Allah tanpa kecuali mari kita berkumpul dan bertemu dalam satu majelis. Atau pada waktu saat ke Jakarta, ya, baik itu ada kunjungan pekerjaan, mau silaturahmi atau hajat ke Jakarta atau ada pekerjaan, maka boleh mampir ke tempat saya. Dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim ini akan mendapatkan berkah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para orang-orang yang mengaji dan mengambil manfaat di Pondok Pesantren Darul Islah Karanganyar ini, mereka diberikan ilmu yang bermanfaat, dibukakan hatinya futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa saya titip pesan dua saja. Masih sabar ya? Masih. Pertama, jangan kita itu menganggap Rasulullah itu sudah meninggal. Yakinlah bahwasanya setiap kita membaca sholawat maupun fatihah, sholawat salam kepada Rasulullah, itu beliau hadir di hadal majlis ataupun beliau tahu tentang bacaan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah. Jadi jangan sekali-kali menganggap Rasulullah itu sudah meninggal. Kemudian jaga tata krama kita, sopan santun kita ketika kita hadir di dalam majelis-majelis semacam ini, majelis-majelis pembacaan salawat Nabi, baik itu suntudur tiba atau salawat-salawat yang lainnya. Yang kedua, dekat-dekatlah terus dengan para alim ulama, sebab Rasulullah itu mewariskan segala ilmunya itu kepada ulama. Juga termasuk jaga sopan santun kepada ulama ketika silaturahim dan lain sebagainya. Yang terakhir, mudah-mudahan keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kepada Rasulullah, senang membaca sholawat, senang kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk senang dekat-dekat
dengan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli hadin salihah ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil jami'il malaikatil muqarrabin arsyil 'azim bainas samaa'i wal ardh. ملائكة المقربين ياسين نبي الله جبريل الرحمن هدنا الفahmat والملائكة جبريل عليه السلام رحلة تسمية خير الأمان والملائكة المقربين شنور الزدن خاتمين آياتنا في القرآن عليه الصلاة والسلام. الفاتحة.